Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri, muslimin, muslimat, para hamba sekalian, mari kita awali majelis ilmi dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh hari Senin ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab yang ke-11, yaitu babul mujahadah. Bab tentang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang dalil tentang mujahadah. Sekarang kita melanjutkan dalil mujahadah yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin. Beliau menukil surat Al-Zalzalah sebagai landasan dalil tentang mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau seberat biji zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walau seberat biji zarrah, niscaya juga dia akan melihat balasan dosanya pula. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah bukan dalam perkara ibadah-ibadah yang besar saja, bukan, tapi juga dalam ibadah-ibadah yang sifatnya ringan, senyum, ya, kemudian hal-hal yang sepele. Ada duri jalan kita, ya, ambil, ya, kita buang, singkirkan duri, singkirkan paku, ya. Ada orang terpleset jatuh, kita tolong, ya. Segala hal-hal yang kita anggap sepele kecil, namun itu mendatangkan kebaikan yang besar, maka inilah kesungguhan, ya. Jadi terkadang banyak orang yang fokus hanya pada perkara ibadah-ibadah yang besar, padahal seorang hamba mampu mendapatkan pahala yang besar dari amalan sekecil apapun, dengan syarat apa? Ikhlas. Semakin ikhlas dalam beramal, meskipun amalnya kecil, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan ulama tabi'in, ya, bahwasanya, ya, amalan kecil akan dibesarkan pahalanya dengan niat yang baik, ya. Sedangkan amalan besar, amalannya besar nih, tapi mendapatkan pahala yang kecil atau bahkan tidak mendapatkan pahala karena niatnya yang buruk. Karena niatnya yang buruk. Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan besar
menjadi pahalanya kecil di sisi Allah, bahkan tidak dapat pahala sekalipun karena niat yang buruk. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena niat yang ikhlas. Maka ini harus konsistensi keikhlasan dalam beramal. Ya. Maka kita fokus sungguh-sungguh, ya, amalan-amalan kecil kita kerjakan sampai kepada amal yang besar sekalipun. Ya. Jangan seperti orang-orang Yahudi, kalau amalnya besar, ya saya mau kerjain, amal kecil nggak mau, enggak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, ya, masuklah kalian, ibadahlah kalian Islam itu secara keseluruhan. Jangan ngambil-ngambil, ya, parsial sebagian. Saya mau ngambil ini aja, nggak mau yang ini. Saya mau ngambil yang ini aja, amal soleh ini, nggak mau yang ini. Enggak. Tapi kita harus kafah, ya, semuanya, ya, syukur-syukur semuanya, ya. Kalau tidak tadi mulai yang kecil-kecil, ya, jangan sepelekan yang kecil, ya. Kemudian apa? Yang besar pun juga jangan tinggalkan. Ini kesungguhan, ya. Jadi jangan pernah menganggap kebaikan sekecil apapun diremehkan, ya. Padahal dari amal kebaikan sekecil apapun itu bisa mendatangkan kebaikan, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah ketika ada seorang ibu membawa dua anaknya mampir bertamu ke rumah Rasulullah. Namun Rasulullah tidak berada di rumah, masih di masjid, belum pulang. Kemudian ibunya membawa dua anaknya, ya, diajak masuk ketemu dengan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menjamu mereka dengan 3 butir kurma. Dengan 3 butir kurma. Coba bayangkan, ya, rumah manusia yang paling dicintai oleh Allah, rumah Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak didapati hanya ada sisa 3 kurma untuk menjamu tamu. Coba bayangkan. Maka tinggal 3 kurma dibagi untuk anaknya 2, satu-satu, untuk ibunya 1. Anaknya yang lapar langsung lahap makan 1 kurma. Kemudian 2 anaknya lagi nih, ibunya belum makan. Lihat, wah, kurma ibu belum dimakan. Maka sebagai seorang ibu merasakan, oh, anak saya menginginkan kurma yang ada di tangan saya. Kemudian ibunya inisiatif membelah kurma jadi 2 belah. Setengah untuk anaknya 1, setengah lagi untuk anaknya 1. Kemudian Aisyah terheran-heran. Kemudian wanita ini tak kunjung, ya, Rasulullah belum pulang, maka akhirnya wanita ini pulang, ya, karena Rasul belum pulang-pulang, akhirnya pamit. Maka tatkala Rasul sudah pulang, wanita sudah pergi, ya, maka Aisyah menceritakan, wahai Rasulullah, aku melihat kejadian yang luar biasa. Ya, tadi ada seorang ibu yang saya jamu dengan 3 butir kurma, anaknya makan semua, tinggal 1 kurma di tangan ibunya. Namun ibunya baik hati, setengahnya dibagi 2, 1 kurma dibagi 2, setengahnya diberikan anak 1, setengah lagi diberikan anak yang kedua. Maka Rasul mengatakan, wajabat lahu bihan al-jannah. Wajabat lahu bihan al-jannah. Maka wajib baginya karena sedekah potongan kurma itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Keikhlasan, kata Rasul. Keikhlasan, ya. Maka jangan sekali-kali meremehkan amalan yang ringan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, ya, wa ma tuqaddimu, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhamu ajra. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Ya, jadi yang kita beramal kebaikan itu tidak mandang apakah ini amalan kecil, amalan kecil saya nggak mau, pahalanya kecil. Belum tentu, ya, belum tentu. Ya tadi buktinya
hanya dengan sedekah setengah kurma saja mewajibkan wanita tadi masuk ke dalam surga. Padahal hanya sedekah setengah kurma. Kurma kan sudah kecil, dibagi dua kecil lagi. Tapi dengan keikhlasan yang sungguh dalam mengharapkan pahala dari Allah, Allah memberikan balasan surga. Ya, maka kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk dirimu, nah ini kebaikan apa saja, baik kebaikan yang kecil apalagi yang besar, kerjakan semuanya. Jangan memandang amal. Terkadang banyak orang yang tadi pilih-pilih amal, ya, itu, ya. Kita kerjakan semuanya. Yang kecil kita tunaikan, yang besar apalagi, ya. Orang yang kecil kita amalkan, masa yang besar kita nggak amalkan. Maka kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Ya. Yang penting syaratnya apa? Semakin ikhlas, ya, dalam beramal, dan amalnya semakin mencocoki sunnah petunjuk Nabi, maka ini pahalanya yang semakin besar. Semakin ikhlas, ya, dalam beramal, dan amalannya semakin mencocoki petunjuk Nabi, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi, maka itulah amalan yang semakin besar pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufiknya untuk kita bisa beramal saleh, untuk mengerjakan, melaksanakan semua amal kebaikan tanpa memandang apakah amal itu kecil, ringan, besar, tapi kita semuanya kita berusaha mengamalkan segala apa amal-amal saleh yang semua itu mendatangkan manfaat untuk kita baik di kehidupan dunia apalagi kelak di kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.